Pirlo resmi latih klub Uni Emirat Arab. Messi dan Alba diskor oleh MLS. De Paul resmi gabung Inter Miami. Here we go, Manchester City rekrut James Trafford. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Vietnam versus Filipina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di menit ke-36, Filipina unggul terlebih dahulu lewat Javier Moriona memanfaatkan kesempatan. Pada menit ke-41, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Nguyen Din Pak. Vietnam membalikan skor menjadi 2-1 di menit ke-54. Sundulan Quan Bach Nguyen menembus gawang Filipina. Gol tidak terjadi hingga laga usai. Vietnam menang 2-1 dan berhak melaju ke final. Laga semifinal Piala AFF U23 antara Indonesia versus Thailand berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di menit-menit awal, Thailand lebih dulu unggul lewat gol Yotsakhon Burapa. Indonesia membalas pada menit berikutnya lewat James Trafford yang membuat skor imbang 1-1 hingga menit ke-90 dan berlanjut sampai babak tambahan 30 menit tanpa gol. Di babak adu penalti, Indonesia akhirnya menang dengan skor 7-6. Kemenangan ini memastikan tiket ke final bagi Garuda Muda dan akan menghadapi Vietnam. Andrea Pirlo resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala klub raksasa Uni Emirat Arab, United FC. Seperti dilaporkan jurnalis sepak bola terkenal Fabrizio Romano, legenda Juventus dan AC Milan ini membawa pengalaman segudang. Setelah karir gemilangnya di lapangan hijau, Pirlo kini siap mengukir prestasi baru di tanah UAE. Langkah United FC mengontrak Pirlo diharapkan membawa angin segar untuk mengangkat prestasi klub di kancah domestik maupun regional. Sebagai mantan pelatih Juventus, Pirlo punya kemampuan untuk membangun skuad bertalenta sekaligus mendongkrak reputasi klub. Benjamin Mendy, bek kiri yang pernah bersinar di Manchester City, kini harus mengakhiri karirnya di FC Zurich lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah hanya bermain 8 pertandingan selama 5 bulan bergabung, klub Swiss tersebut memutuskan kontraknya dengan kesepakatan bersama. Seperti yang dilaporkan dalam artikel Goal, Mendy pindah ke Zurich pada Februari 2025 setelah sebelumnya bermain singkat untuk Lorient. Namun ia tidak mampu memenuhi ekspektasi klub dan mendapat kritik terkait kondisi fisik dan profesionalismenya. Xavi Hernandez baru-baru ini menepis kabar yang beredar bahwa dirinya menawarkan diri untuk menjadi pelatih tim nasional sepak bola India. Sumber yang dekat dengan legenda Barcelona itu menyatakan klaim tersebut tidak benar dan kemungkinan besar hanya taktik dari Federasi Sepak Bola India (IEFF) yang menarik perhatian pelatih turnamen lain. Hal ini diungkapkan dalam laporan oleh Sport. Pihak Xavi menilai penggunaan namanya oleh IEFF dalam proses pencarian pelatih ini sebagai langkah yang kurang transparan dan menimbulkan kritik dari kalangan pecinta sepak bola India. Feyenoord resmi mengumumkan perekrutan bek kiri asal Australia, Jordan Bosch, yang menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas 2029. Pemain berusia 22 tahun ini datang dari klub Belgia West Delro, di mana ia tampil impresif dengan mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist dalam 46 pertandingan. Bosch, yang pernah memulai karir profesionalnya di Melbourne City, kini siap menunjukkan kelasnya di Liga Eredivisie Belanda dan menjadi pilihan utama pelatih Robin van Persie. Feyenoord telah memperkenalkannya dengan nomor punggung 15. Gianluigi Buffon baru saja meraih kemenangan hukum. Menurut laporan dari LQP, pengadilan banding Paris memutuskan bahwa klub PSG wajib membayar bagian dari tambahan pajak penghasilan Buffon di Italia. Di tahun 2018, yang membagi waktu antara Turin dan Paris, dikenakan tambahan pajak penghasilan lebih dari 1,2 juta euro oleh otoritas pajak Italia. Dalam kontraknya, PSG wajib menanggung 50% dari tambahan pajak tersebut, maksimal sebesar 250.000 euro, termasuk kontribusi sosial. Sebelumnya, Pengadilan Ketenagakerjaan sudah memutuskan hal yang sama, namun PSG sempat mengajukan banding yang akhirnya ditolak. Inter Miami resmi mengumumkan perekrutan besar mereka dengan mendatangkan gelandang Argentina sekaligus juara dunia Rodrigo De Paul dari Atletico Madrid dengan nilai transfer mencapai 15 juta euro. Kabar ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. De Paul dikabarkan akan segera tiba di Miami untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Memperkuat skuad Inter Miami yang sudah dihuni oleh rekan setim Argentina sekaligus sahabat karibnya, Lionel Messi. Kesepakatan ini menjadi salah satu transfer paling bersejarah di MLS, menambah ambisi Inter Miami dalam memburu gelar MLS Cup.
Lionel Messi dan Jordi Alba harus absen satu pertandingan akibat tidak menghadiri MLS All-Star Game tanpa alasan yang dapat diterima. Major League Soccer secara resmi mengumumkan bahwa keduanya tidak akan tersedia untuk laga melawan FC Cincinnati pada Sabtu 26 Juli 2025 sebagai konsekuensi dari aturan liga yang melarang pemain yang tidak ikut All-Star Game tanpa izin tampil di pertandingan klub berikutnya. Pelatih Inter Miami Javier Mascherano menjelaskan bahwa absennya Messi dan Alba disebabkan oleh kelelahan yang dirasakan pemain seusai menghadapi padatnya jadwal pertandingan. Barcelona resmi mengumumkan transfer striker muda mereka Pau Victor ke klub Portugal Sporting Club de Braga sebagai penutup dari perjalanan 2 tahunnya bersama Barca. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh klub, Barcelona dan Braga telah mencapai kesepakatan transfer yang diperkirakan mencapai 12 juta euro ditambah 3 juta euro variabel. Meski detail keuangan tak diumumkan secara terbuka, Pau Victor yang menunjukkan tajinya saat membela Barca Athletic dengan mencetak 18 gol sebagai top scorer First RFEF musim lalu dinilai sebagai aset penting sebelum akhirnya diputuskan untuk dilepas demi perkembangan karirnya. Flamengo sukses mendapatkan tanda tangan penyerang muda berbakat Samuel Lino dari Atletico Madrid dengan nilai transfer sebesar 22 juta euro plus tambahan 2 juta euro. Kembalinya Lino ke klub yang membesarkan namanya ini menjadi bagian dari upaya besar Flamengo untuk memperkuat skuad demi bersaing di level domestik dan internasional. Lino yang kini berusia 25 tahun akan segera tiba di Rio de Janeiro untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak, menyusul para pemain bintang lainnya seperti Daniel dan Saul Niguez yang sudah direkrut oleh Flamengo. Le Canaris Nantes resmi mengumumkan perekrutan gelandang bertahan asal Korea Selatan Kwon Hyuk-kyu yang pindah dari Celtic FC dengan kontrak 3 tahun. Kwon yang sebelumnya tidak pernah tampil untuk tim utama Celtic selama 2 musim kini siap memperkuat lini tengah Nantes yang membutuhkan tambahan amunisi. Transfer ini menjadi angin segar bagi pelatih Luis Castro. Kwon yang berusia 24 tahun sempat menjalani masa peminjaman di klub Skotlandia lain seperti Saint Mirren dan Hibernian, kini berpeluang besar menunjukkan tajinya di Ligue 1 Prancis. Hellas Verona kembali memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan gelandang muda asal Spanyol Yelus Santiago dari Getafe. Pemain berusia 21 tahun ini telah resmi menandatangani kontrak hingga tahun 2028, menandai investasi Verona dalam membangun skuad bertalenta untuk musim Serie A mendatang. Meski belum mencatatkan gol maupun assist dalam 19 penampilannya di La Liga musim lalu, Verona percaya dengan potensi kerja keras dan kecerdasan taktis Santiago yang bisa jadi kunci kekuatan baru di tengah lapangan. Juventus dikabarkan ingin melego Douglas Luiz setelah gelandang asal Brazil tersebut absen dari sesi latihan tanpa izin dari klub. Menurut laporan Alfredo Pedula, ketidakhadiran Douglas Luiz ini memperburuk hubungan antara pemain dan manajemen klub yang semakin menekan Juventus untuk mengambil langkah tegas. Agen Douglas menyebutkan bahwa sang pemain akan kembali ke latihan pekan depan, namun hal ini belum cukup menenangkan kekhawatiran Juventus. The Athletic menyampaikan bahwa Douglas Luiz saat ini menghadapi kemungkinan sanksi disipliner karena tak hadir pada hari pertama pramusim. Napoli baru-baru ini mengunci kesepakatan besar dengan memboyong kiper asal Serbia Vanja Milinkovic-Savic dari Torino dengan nilai transfer mencapai 21 juta euro, melebihi klausul pelepasan sebesar 19 juta euro. Transfer ini diumumkan melalui Fabrizio Romano. Kesepakatan ini merupakan langkah strategis Napoli untuk memperkuat lini bertahan mereka demi mempertahankan gelar Serie A mereka di musim 2025-2026. Milinkovic-Savic akan menaikkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2029 dengan opsi perpanjangan sampai 2030, menerima gaji 1,7 juta euro per tahun. Villarreal akhirnya mengamankan tanda tangan winger cepat dan lincah asal Kanada Tejan Buchanan dari Inter Milan dengan biaya transfer sebesar 19 juta euro. Dalam proses negosiasi yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, transfer ini juga disertai klausul 20% bagi hasil dari penjualan berikutnya. Klub La Liga tersebut tidak membuang waktu dan sudah mulai menyiapkan dokumen resmi untuk mengesahkan perpindahan pemain berusia 26 tahun ini secara permanen. Keputusan Villarreal menggait Buchanan tidak lepas dari performa apiknya saat dipinjamkan ke klub tersebut pada paruh kedua musim lalu. Real Madrid menghadapi kebuntuan dalam negosiasi kontrak dengan Vinicius Junior setelah akhirnya menuntut gaji yang setara dengan Kylian Mbappe. Menurut laporan Ser Deportivos, klub dikabarkan menolak permintaan tersebut yang berpotensi menimbulkan ketegangan di antara dua bintang serang yang tengah bersinar dalam skuad Los Blancos. Vinicius saat ini mendapatkan sekitar 10 juta euro bersih per musim, jauh di bawah gaji Mbappe yang diperkirakan mencapai 15 juta euro bersih per musim, dengan bonus tambahan yang membuat total pendapatannya bisa mencapai sekitar 30 juta euro per tahun.
Real Madrid harus mengakhiri petualangan mereka di Piala Dunia antar klub FIFA 2025 dengan hasil kurang memuaskan usai kalah dari Paris Saint-Germain di semifinal. Namun, di balik kekalahan itu, kabar baik datang dari sisi finansial. Mengutip laporan dari Marca, setiap pemain inti Los Blancos menerima bonus sebesar 280.000 euro sebagai penghargaan atas perjuangan mereka di turnamen tersebut. Bonus ini terdiri dari 50.000 euro untuk lolos ke fase grup, 80.000 euro untuk menang di babak 16 besar, dan tambahan 150.000 euro setelah menembus semifinal. Barcelona resmi mengamankan masa depan Jules Koundé dengan memperpanjang kontrak hingga Juni 2030. Demi laporan dari LQP, bek asal Prancis yang bergabung dari Sevilla pada 2022 ini sudah tampil sebagai pilar utama dalam skuad Arhan Hansi Flick yang mampu tampil tangguh di posisi bek tengah maupun bek kanan. Selama musim 2024-2025, Koundé mencatatkan 53 penampilan di berbagai kompetisi dengan kontribusi 2 gol dan 8 assist. Kontrak barunya juga diperkirakan memberikan kenaikan gaji dan klausul pelepasan yang mencerminkan pentingnya pemain berusia 26 tahun itu bagi Barcelona. Marc-Andre ter Stegen, kiper andalan Barcelona, akan menjalani operasi punggung pada hari Selasa 29 Juli 2025 di klinik olahraga Bordeaux Marignac. Operasi yang dipimpin oleh Dr. Amelia Leglis ini merupakan langkah untuk mengatasi masalah punggung yang sudah dirasakan ter Stegen yang sudah membuatnya absen dari latihan kelompok sejak awal pramusim 2025-2026. Pengumuman operasi ini disampaikan sendiri oleh Ter Stegen sebelum klub memberikan pernyataan resmi. Ter Stegen memperkirakan masa pemulihan sekitar 3 minggu, namun klub memperkirakan durasi absen yang bisa lebih lama. Lucas Paqueta kini semakin dekat dengan kebebasan dari tuduhan sport fixing yang sempat mengancam karirnya di Liga Inggris. Menurut laporan The Times, Claret & Hague, sebuah komisi regulasi independen, telah menemukan bahwa Paqueta tidak bersalah atas tuduhan sengaja mendapatkan kartu kuning dalam 4 pertandingan Premier League. Pengumuman resmi dari FA diperkirakan akan disampaikan dalam pekan depan. Sebagai bentuk akhir dari penyelidikan kontroversial ini, berita lega ini disambut hangat oleh banyak pihak, termasuk keluarga dan klub yang selama ini berdiri di belakang Paqueta. Callum Wilson akhirnya menyepakati persyaratan pribadi untuk bergabung dengan West Ham United, membawa angin segar bagi lini depan The Hammers di musim ini. Setelah kontraknya dengan Newcastle United berakhir pada akhir musim lalu, striker berusia 33 tahun ini menjadi agen bebas dan mendapatkan tawaran dari beberapa klub Leeds United dan klub Saudi Pro League. Namun, West Ham tampaknya berada di posisi terdepan berkat hubungan erat antara agen Wilson, Will Salthouse, dengan pemilik klub, David Sullivan. Klub ambisius Wrexham dikabarkan tengah melakukan pendekatan transfer terhadap Christian Eriksen. Mantan gelandang Manchester United yang kini berstatus free agent dilaporkan oleh Sky Sport. Eriksen yang berusia 33 tahun sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini. Tawaran proyek ambisius Wrexham yang akan berlaga di Championship berhasil menarik ketertarikan sang pemain. Menurut laporan Goal, pembicaraan antara pihak klub dengan agen Eriksen juga sudah berlangsung, mencerminkan keseriusan sang klub demi mengukir kejutan di kasta kedua Liga Inggris. Manchester United kembali gagal mendapatkan Emiliano Martinez setelah Aston Villa menolak tawaran pinjaman kedua dari The Red Devil. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, kesulitan ini menjadi rintangan besar bagi Manchester United yang tengah mencari opsi penjaga gawang terbaik untuk menguatkan skuad mereka. Aston Villa teguh mempertahankan kiper nomor 1 mereka, memastikan Martinez tidak akan meninggalkan klub dengan status pinjaman. Klub berjuluk Setan Merah ini tetap berkomitmen memperkuat lini penjaga gawang sebelum musim baru dimulai. Manchester United mendapatkan suntikan semangat jelang pemanasan musim baru di Amerika Serikat. Andre Onana, kiper utama yang sempat mengalami cedera hamstring 2 minggu lalu, kini sudah kembali ke lapangan latihan. Cedera yang dialaminya tidak separah yang dikhawatirkan, sehingga Onana cepat merespon pengobatan dengan positif. Kiprah Onana di musim depan menjadi sangat penting, terutama karena ia tengah berjuang mempertahankan posisinya sebagai kiper nomor 1 di skuad Setan Merah. Ia diperkirakan akan siap untuk laga pembuka Liga Inggris melawan Arsenal pada 17 Agustus mendatang. Manchester City mengamankan jasa James Trafford dari Burnley untuk musim depan. Seperti laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan ini terjadi dengan biaya yang lebih rendah dari klausul buyback sebesar 40 juta pound sterling yang sebelumnya berlaku. Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari pelatih Pep Guardiola yang percaya bahwa Trafford bisa menjadi kiper utama di Etihad Stadium. Trafford yang baru berusia 22 tahun sudah memberikan lampu hijau untuk kepindahan ini. Sang kiper memilih untuk kembali ke City demi bersaing memperebutkan posisi kiper utama.
Victor Gyökeres, striker andalan asal Swedia, telah terbang menuju London untuk menyelesaikan transfer ke Arsenal, seperti yang dilaporkan jurnalis Fabrizio Romano, dengan kehadiran sang agen Hasan Setinkaya yang tak hanya mendampingi tetapi juga mempersampingkan komisinya demi kelancaran transfer. Proses ini diyakini akan segera tuntas. Fans The Gunners tentu sudah tak sabar menyambut pemain baru yang diharapkan dapat memberikan tambahan tenaga dalam lini serang mereka. Arsenal telah sepakat membayar Sporting Lisbon dengan nilai transfer mencapai 63,5 juta euro, ditambah bonus 10 juta euro yang cukup mudah dicapai. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.